Semua pemuda remaja, bagaimana kabar kita hari ini? Hari ini kembali kita bertemu ya di ibadah kita, yaitu ibadah pemuda remaja. Mari kita awali ibadah kita di dalam kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami bertemu kembali Bapa di dalam ibadah pemuda remaja. Satu hal yang kami tahu, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu melingkupi setiap kami. Kami rindu Tuhan lewat ibadah pemuda remaja saat ini Tuhan. Kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan sukacita dan dengan damai di dalam hati kami, sehingga kami Bapa bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya boleh membangun seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemuda remaja, saat ini kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian kita yang berkata, kasih yang sempurna telah diberikan Tuhan kepada kita, bukan karena kita baik di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pemuda remaja, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan menuntun kami, mengajari kami, menegur kami saat ini. Biarlah kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami memahami, mengerti, dan ajar kami Tuhan, supaya kami dengan setia mau melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pemuda remaja, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kita terambil dari firman Tuhan, yaitu Amsal 6 ayat 4-11. Di sini juga saya mengambil sebagai tema untuk kita, si semut yang rajin, ya. Si semut yang rajin. Pemuda remaja, bagaimana sih pandangan kita selama ini terhadap binatang, yaitu semut? Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang semut ini, mungkin bagi kita semut itu adalah semut yang menggigit, ya. Semut itu menggigit, ya. Selain menggigit, semut itu juga suka dengan gula. Di mana ada gula, di situ juga ada semut. Seperti itu, ya. Kita pahami juga, mungkin selama ini kita tahu bahwa semut itu selalu berjalan berombongan bersama rombongannya, ya. Segerombolan seperti itu. Selain itu juga kita tahu bahwa di segerombolan semut itu ada di antara semut itu yang paling besar ukuran tubuhnya, dan sering sekali kita menyebutnya itu sebagai rajanya. Jadi ada rajanya, ya. Terus seringkali juga kalau semut itu bagi kita adalah nyemak. Nah, kita nggak suka, apalagi perempuan, ya, kalau nyapu rumah itu ada semut berjalan, di mana-mana ada semut. Ini sesuatu yang tidak enak dipandang oleh mata. Nah, tapi ini dia nih, pemuda remaja, fakta tentang semut. Kita lihat, ya. Yang pertama, terdapat lebih dari 12.000 spesies, ya. Terdapat 12.000 lebih. Selain itu, serangga yang paling lama hidup. Dia hidup sangat lama dibandingkan binatang-binatang yang lainnya. Kemudian, salah satu binatang terkuat di dunia. Kenapa dikatakan binatang ini binatang terkuat di dunia? Alasannya adalah dikatakan binatang paling kuat karena kalau kita perhatikan, ya, semut ini bisa membawa makanan berlipat kali lipat lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri, sehingga dikatakan semut itu adalah binatang terkuat seperti itu. Dibandingkan kita manusia, ya, kalau kita bawa beban 2 kali lipat dari kita belum tentu bisa, sedangkan semut melebihi 2 kali lipat, berlipat-lipat kali ganda lebih besar dari ukuran tubuhnya. Makanya dikatakan semut itu adalah salah satu binatang terkuat. Apa selanjutnya? Kalau semut itu dikatakan binatang yang geraknya paling cepat, jadi dia tidak lambat, tidak lelet, ya. Jadi dia cepat geraknya dan tepat seperti itu, ya. Terus kemudian semut itu dikatakan ada di semua benua kecuali benua Antartika. Di semua benua ada, ya. Jadi semut itu di mana-mana sebenarnya ada, selain dikatakan di benua Antartika. Selain itu, semut itu juga tidak memiliki telinga. Iya, jadi semut itu tidak memiliki telinga, ya, tapi ada berupa antena, ya. Dan ada juga beberapa dari semut dikatakan tidak memiliki mata juga. Nah, yang terakhir di sini, ya, sebagai kutipannya, semut api. Semut api, ya, merupakan bagian dari kelompok semut. Semut api bisa mengakibatkan kerusakan lebih dari 3 miliar pound sterling.
setiap tahunnya. Wow, jadi ini fakta ya, fakta tentang semut yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pemuda remaja, kita bukan berbicara ke hal itu saja. Intinya pada malam hari ini kita mau belajar bagaimana di dalam Amsal 6 ayat 4 sampai 11 tadi dikatakan bahwa manusia itu harus belajar kepada semut. Kenapa dikatakan manusia itu harus belajar kepada semut? Ini dia. Nah, di dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Wow, pemuda remaja, ini yang menjadi puncak dari pembahasan kita hari ini, bahwa kita belajar kepada semut, di mana dia adalah simbol sebagai binatang yang sangat rajin. Belajar kepada semut karena semut ini adalah binatang yang sangat rajin, bukan pemalas ya. Kita lihat kembali pemuda remaja, kita belajar bahasa Ibrani dari semut. Bahasa Ibrani dari semut, kita lihat ya. Semut dalam bahasa Ibrani disebut dengan nemala. Sekali lagi, nemala. Kita lihat ya. Apa artinya? Semut di dalam bahasa Ibrani yaitu nemala, artinya dia merayap, semutnya merayap, memotong dan juga menghancurkan. Wow, banyak sekali ya. Banyak sekali di sini gerak dari semut ini ya. Merayap, memotong, menghancurkan. Kita lihat hari ini kita belajar kepada semut tentang kerajinannya. Pemuda remaja, bagaimana sih tentang hidup bermalas-malas? Nah, Tuhan tidak pernah suka ya kepada orang yang bermalas-malas. Baik itu malas belajar, malas bekerja, dan juga malas beribadah. Malas banyak hal yang dia tidak mau kerjakan. Malas, tidak ada semangat, tidak mau melakukan. Wow, ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan ya. Pemuda remaja, perhatikan bahwa hidup kita harus membuang yang namanya sikap malas. Kenapa kita harus membuang sikap malas ini? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, pemalas itu harus pergi kepada semut. Perhatikan tingkah lakunya, perhatikan gerak-geriknya. Maka belajarlah dan jadilah bijak. Lalu apa ciri-ciri orang malas yang bisa kita pelajari pada hari ini? Mari kita lihat. Seperti ini dia ciri-cirinya ya. Kita boleh melihat bahwa orang yang malas itu adalah suka menunda pekerjaan. Semua manusia kita memiliki pekerjaan. Kamu sebagai anak didik, pemuda remaja yang masih duduk di bangku sekolah, kamu sudah punya pekerjaan ya. Apa pekerjaan kamu? Mungkin kamu sebagai anak didik ya, kamu belajar. Itu adalah pekerjaan. Belajar itu merupakan pekerjaan. Apakah kamu pernah yang namanya menunda-nunda pekerjaan? Nah, sebagai anak sekolah ya, kamu di SMP mungkin kamu ada 13 mata pelajaran ya. Semua guru memberikan tugas contohnya. Tapi kalau kamu seorang yang rajin, di mana guru memberikan tugas, kamu akan langsung mengerjakannya tanpa harus menunda-nunda, tanpa harus menunggu hari esok. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan tunggu hari esok. Itu harus kita miliki ya. Setiap kita menunda pekerjaan itu akan bertambah, menumpuk. Nah, ini yang menjadi kendala yang sangat besar yang dilakukan oleh para anak sekolah. Dari semut ini kita tidak boleh lagi mempertahankan sikap
suka menunda-nunda karena sangat berakibat tidak baik. Selain suka menunda-nunda, apalagi ciri-ciri daripada orang malas ya? Yang kedua, orang malas itu tidak pernah menuntaskan pekerjaan. Kenapa? Memulai saja dia sudah malas, apalagi menyelesaikan ya. Jadi pekerjaannya itu tidak beres, tidak selesai, asal-asalan, sembarangan, yang penting jadi. Ada ya anak didik seperti itu, yang penting ada, yang penting saya kerjakan, tidak boleh. Kalau kita bekerja itu kita harus memberikan yang terbaik. Beda loh orang yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dengan orang yang asal-asalan, tidak dari hati, terpaksa. Sebagai anak didik jangan terpaksa dong. Jadi kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan hati ya. Jadi orang yang malas itu pekerjaannya itu tidak akan tuntas, tidak akan selesai ya. Selanjutnya, pemuda remaja, apa sih ciri-ciri dari orang malas itu? Orang malas itu tidak suka yang namanya tantangan. Ya, dia akan bersungut-sungut, mengeluh, dia akan marah, dia tidak siap yang namanya dengan tugas. Remaja, saat ini kita akan melihat apa dampak buruk dari sikap malas. Yang pertama, manusia itu akan menjadi miskin, ya, karena kita malas sehingga kita tidak bekerja. Bagaimana bisa kita mendapat upah dari pekerjaan kita atau hasil seperti itu. Yang kedua, pekerjaan pastinya menumpuk. Orang yang malas pekerjaannya akan menumpuk karena ada penundaan di sana sehingga menjadi banyak pekerjaan itu menggunung ya. Yang ketiga, menjadikan manusia itu menjadi bodoh. Benar ya. Kalau kita malas bekerja, bagaimana kita mengetahui pekerjaan kita? Malas belajar, bagaimana kita akan paham dengan pelajaran kita? Jadi kita tidak tahu apa-apa. Jadi itulah yang membuat kita menjadi bodoh. Yang keempat, pemuda remaja, dampak buruk daripada malas itu kita akan tertinggal banyak hal ya. Orang sudah sampai di mana kita masih ada di sini. Orang sudah jauh, kita masih belum berangkat. Artinya kita tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Kita akan tertinggal banyak hal. Yang kelima, kita melihat apa dampak buruk dari sikap malas itu. Kita akan mengalami banyak sakit. Sakit apa sih Miss kalau kita bermalas-malas? Banyak sekali ya. Contohnya kita bisa obesitas ya, karena malas gerak ya. Orang yang malas itu cenderung bawaannya tidur-tiduran, tidak mau bergerak seperti itu ya. Makan tapi tidak mau olahraga. Dia juga akan mengakibatkan diabetes, penyakit gula darah ya. Karena tidak adanya olahraga, selanjutnya diabetes. Ya, sangat berhubungan dengan obesitas tadi karena kurang gerak. Jadi penumpukan gula darah itu semakin meningkat ya. Jadi selanjutnya apalagi penyakit yang bisa ditimbulkan, yaitu otak. Otak kita menjadi pasif ya. Orang yang bermalas-malas cenderung bawaannya tidak aktif, bawaannya pasif ya. Akhirnya otak kita ini menjadi pasif, bahkan bisa dikatakan otaknya mati. Tidak bisa memahami sesuatu hal lagi karena dibiasakan untuk bermalas-malas, cuek seperti itu ya. Bengong juga ya, akibat dari malas ini bongong karena tidak memahami sesuatu, akhirnya dia bongong seperti itu ya, tidak kreatif tentunya, dan sangat banyak penyakit yang lainnya ya. Selanjutnya yang keenam, dampak buruk dari malas itu dia pastinya tidak disukai oleh semua orang, pasti ya. Dan yang terakhir, tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya untuk memegang sebuah tanggung jawab. Jadi sangat buruk sekali, bukan? Sekarang kita melihat pemuda remaja, selain dampak buruk pasti akan terjadi. Nah, untuk itu mari kita memilih dampak positif, hidup rajin ya. Kalau dampak positif malas tidak ada ya. Tapi mari kita ganti dari malas menjadi rajin. Yang pertama tentunya terbalik, berbanding terbalik dengan malas tadi ya. Di sini kita melihat kalau kita hidup rajin, kita akan menjadi kaya. Apa yang kita kerjakan akan menghasilkan sesuatu ya. Pekerjaan kita akan tuntas, betul sekali. Kalau kita bekerja, pekerjaan kita pun akan tuntas. Selanjutnya,
menjadikan kita menjadi anak yang pintar. Kita memahami pekerjaan kita juga memahami apa yang kita pelajari, kita pastinya menjadi anak yang sangat pintar, lebih terdepan daripada yang lain. Iya, kalau orang rajin itu kita selalu terdepan, bukan terbelakang ya. Jadi orang rajin itu selalu maju seperti itu. Terus selanjutnya kesehatannya lebih terjamin, betul ya. Jadi orang rajin itu kesehatannya lebih terjamin ya, suka olahraga, suka beraktivitas, lebih aktif. Jadi segala sesuatunya menjadi membawa dampak positif di dalam tubuhnya ya. Selanjutnya akan disenangi oleh semua orang ya. Pemuda remaja, kalau kamu hidup rajin, orang-orang di sekitar kamu akan senang dong melihat kamu, akan mengubah orang lain juga. Kalau kita rajin, orang lain di sekeliling kita juga akan ikut-ikutan rajin seperti itu ya. Terus apalagi dampak positif dari hidup rajin itu selalu diandalkan, betul, dipercaya, selalu diperintah, disuruh, diberi tanggung jawab untuk memegang sebuah pekerjaan. Jadi jangan marah ya apabila kamu sering sekali diperintah, diminta tolong, bahkan kamu diberi tanggung jawab. Artinya kamu itu adalah orang yang rajin, yang bisa diberi tanggung jawab ya. Terus apalagi? Tentunya kamu bisa menjadi pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu diawali dari orang yang rajin ya. Orang yang rajin. Kalau orang yang bermalas-malas mau dijadikan apa? Tidak mungkin jadi pemimpin ya kan? Selanjutnya, orang yang rajin itu pastinya dia akan berprestasi. Ya, dapat nilai yang sangat bagus, dapat penghargaan, bahkan membawa kebanggaan di tengah keluarga, di tengah sekolah, di mana saja ya. Yang pastinya orang rajin itu masa depannya indah dan sukses ya. Jadi Tuhan Yesus tidak senang jika kita hidup bermalas-malasan. Yang Tuhan minta itu agar kita selalu hidup rajin. Jadi bagaimana pemuda remaja, apa yang menjadi pilihan kamu saat ini? Apakah kamu memilih untuk menjadi bermalas-malasan atau menjadi orang yang rajin? Sudah tahu ya? Intinya Tuhan tidak meminta kita untuk bermalas-malas, tetapi kita diminta Tuhan, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, malu dong sama semut, masa semut lebih rajin daripada kita manusia, sedangkan kita manusia adalah ciptaan yang sangat istimewa dibandingkan semut. Jadi, mari kita belajar bahwa hari ini tidak ada alasan untuk kita bermalas-malas di dalam hidup ini. Orang yang rajin bekerja, yang rajin belajar, rajin beribadah kepada Tuhan, pastinya akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan juga katakan, hendaklah orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Dan Tuhan katakan, semua orang yang bekerja Tuhan pasti akan berkati. Mari pemuda remaja, kita berdoa saat ini supaya kita menjadi anak yang rajin belajar, bekerja, rajin beribadah. Mari kita membuang sikap suka menunda, suka mengeluh, suka menjadi orang yang selalu pesimis. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semuanya. Pemuda remaja, jadilah orang yang rajin supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Engkau juga menjadi kesukaan bagi banyak orang. Shalom. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah belajar daripada firman Tuhan yang mengajari kami bagaimana kami belajar kepada binatang semut, yang mana binatang ini sangat rajin ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong kami di dalam firman Tuhan ini, kami boleh belajar terus bahwa Engkau selalu memberkati kami orang-orang yang mau bekerja dengan kesungguhan hati, dengan rajin. Engkau membenci orang-orang yang bermalas-malas. Jika kami malas, maka kami akan miskin dan bodoh. Tuhan menginginkan bahwa setiap kami manusia, supaya kami manusia yang berkelimpahan di dalam banyak hal, termasuk di dalam hidup kami sehari-hari, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin.